Halo, kali ini kita akan berbicara masalah sensor arus pada tegangan listrik PLN 220 volt 50 Hz. Nah, di sini sensor yang saya gunakan adalah sensor yang paling murah, ACS 712. Nah, di sini nanti kita akan bebani menggunakan lampu pijar, kemudian yang out dari sensor ini kita masukkan ke A1 pin analog Arduino Nano. Sedangkan yang ground yang kita sambungkan ke ground, kemudian yang VCC ini kita sambungkan ke 5 volt. Mari kita praktekkan. Ini adalah sensor arusnya. Ini fitting yang untuk loadnya. Ini saya mau pasang kabel jumper. Ini yang merah ini pas tengahnya ini. Loh, memang harus? Ya enggak sih. Biar saya gampang niteni saja, dibulak-balik juga boleh, yang merah mana, yang hitam mana. Kemudian ini saya hubungkan ke sini. Ini yang terminalnya kanan apa yang kiri, Pak? Bebas ya. Nah, ini listrik AC, Pak. Sorry, ini karena ini dirangkai secara seri nanti ini dengan beban, jadi bebas, bukan masalah listrik AC nya. Kemudian nah, ini saya saya sambung ke yang biru ini. Yang biru atau yang hitam juga boleh, bebas yang mana. Nah, yang gampang yang hitam aja ini. Ini adalah kabel buntung. Sorry, belum saya tunjukkan ya. Nah, ini kabel buntung kayak gini, guys. Nah, belum dikendorkan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kabel hitam. Ya, saya pakai kabel hitam. Ini ke sini. Ini dapat. Nah, yang ini. Ini dapatnya ini. Yang di pinggir, bukan yang di tengah. Oke. Ini enggak Pak, enggak dipasang ini. Ya, pasangi boleh, tapi karena ini bundet gini, enggak usah, enggak apa, tapi harus hati-hati ya. Oke, nah kemudian yang hitam ini kita sambung dengan ini. Agak sulit nyambungnya karena ini pendek ya. Kita tekuk. Nah, oke, sip ya. Jadi ini hanya di seri dengan bebannya ini. Jangan sampai gandet semua dan jangan sampai tersentuh ya. Setelah itu ini kita tancapkan di Arduino nya. Ini saya pakai Arduino Nano yang sudah saya solder kaki-kakinya dengan pin header semacam ini. Jadi kita tinggal nancap aja di sini. Nah, keras ya. Ini pakai ini yang VCC saya kasih merah. Kemudian yang out ini saya kasih orange. Yang ground coklat. Oke. VCC saya sambungkan ke 5 volt mana? Ini 5 volt.
kemudian yang coklat tadi ground, saya sambungkan ke ground. Mungkin di kamera tidak terlihat ya, ini A1 itu ini. Nah, oke, sudah. Kemudian ini saya mana kabel micro USB, ini USB ke micro USB. Setelah itu ini saya sambungkan ke laptop. Nah, ini guys sudah menyala. Ini sudah begini. Oke, tinggal kita kasih beban. Bebannya ini pakai lampu CFL ya. Ini dayanya 23 watt. Ya, 23 watt. Harusnya kita kalau kalibrasi itu menggunakan ampere meter, karena ini kan yang kita mau kalibrasi kan juga sensor arus kan. Tapi kan sensor arus yang AC itu saya nggak punya. Maksudnya alat pengukur arus AC itu saya nggak punya. Nah, jadi saya pakai ini saja. Jadi kan nanti arusnya P sama dengan V kali I toh. Nah, berarti I sama dengan P per V. Nah, P-nya 23, V-nya 220. Gitu ya. Atau nanti yang diukur di sini berapa. Tapi saya pakai ini aja 220. Ini bukan metode kalibrasi yang baku itu, tapi ini pembelajaran aja gitu ya. Harusnya kita pakai sensor arus yang benar-benar zero correction. Tapi nggak punya ya pakai ini aja. Nanti kalau jenengan kerja di perusahaan kan pasti punya komplit itu. Baru jenengan menggunakan metode kalibrasi yang sesungguhnya. Oke, sini. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, saya tancapkan di sini, oke. Nah, oke, sudah menyala. Tinggal kita coding di Arduino Sketch, kemudian kita cek di serial plotternya. Nah, sekarang kita ketikkan sketchnya. Ini tentunya serial dot begin 9600 baud. Kemudian di sini saya ketikkan untuk perintahnya. Jadi I puncak itu sama dengan analog read A1, karena kan pinnya di analog pin 1 kan gini. Kemudian serial dot print ln ya, itu I puncak ini ya. Di atasnya saya deklarasikan dulu integer atau float juga boleh sih. Nah, integer ya, biar apa? Biar bulat bilangannya ya. I puncak ya, I puncak sama dengan 0 gitu ya. Maksudnya awalnya itu ya I puncak sama dengan 0 gitu. Oke, ini kemudian saya unggah. Nah, tapi karena ini belum saya simpan, jadi dia minta disimpan dulu. Saya coba simpan. Ini I AC coba ya. Satu, coba 1. Nah, oke. Sudah terunggah.
Kemudian kita cek serial plotternya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini sebenarnya seperti sinus ya. Jadi naik, turun, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini seperti gelombang sinus sebenarnya. Tetapi ini banyak sekali ripple-nya. Gitu ya. Ini kan gini, dari sini ya. Di sini naik, kemudian turun tuh. Nah, turun, naik lagi, di sini turun, naik. Nah, tapi banyak sekali ripple-nya. Jadi ini tidak begitu bagus gitu ya. Karena memang apabila arus AC itu dilewatkan di komponen aktif, maka akan banyak sekali ripple-nya semacam ini. Beda dengan tegangan. Tegangan itu lebih tahan terhadap ripple. Gitu ya. Oke, ini adalah perwujudan dari analog read pada sensor arus. Nah, sekarang coba apabila saya delay. Ini saya delay 500 milisecond atau setengah detik. Coba ya. Naiknya tinggi sekali ya nih di sini. Sebentar, overshootnya tinggi banget. Karena terlalu lama kita close serial plot lagi. Nah, ini. Nah, ini lebih mirip sinus sekarang ya, lebih manusiawi sinusnya. Jadi ini naik sedikit. Ini kan ripple loh, turun, terus naik, turun, naik, turun, naik, turun, nah, terus semacam ini. Tetapi di sini ya, coba diperhatikan, itu ada puncak yang puncak yang fake alias bohongan, puncak bohongan ini, puncak bohongan toh. Ini puncak bohongan, yang sebelah kanan puncak bohongan, yang tengah ini puncak beneran. Ini kalau menggunakan metode peak recognition based on triple line, nah ini bisa terdeteksi di puncak bohongnya ini, bisa terdeteksi sebagai puncak. Itu padahal kita nggak mau kalau puncak yang bohongan ini terdeteksi sebagai puncak. Yang kita mau puncak benerannya ini. Nah, ini puncak benerannya yang di sini. Karena yang kita mau ambil kan Imax-nya toh. Nah, di sini di pucuk-pucuknya ini. Tapi karena ada puncak-puncak fake atau bohongan semacam ini, yang kecil-kecil ini akan mengganggu pembacaan. Jadi nanti pembacaannya bisa naik turun. Imax-nya harusnya itu kok seumpama 0,3 gitu, 0,3 ampere ya, harusnya 0,3 naik turunnya sedikit, nanti bisa malah sampai 0 ampere. Nah, jadi 0 ampere, 0,3, 0,2, 0 ampere. Nah, harusnya kan yang terdeteksi yang di puncak ini, jadi tidak ada terdeteksi kok 0 ampere, itu enggak ada. Nah, oleh karena itu coba kita cek dulu sebenarnya ini berapa nilainya ya. Ini berapa yang puncak-puncak yang bohongan ini nilainya berapa gitu ya. Caranya gimana? Nah, caranya adalah kita cabut sumber daya dari lampu tadi. Jadi lampunya kita matikan, kita aktifkan. Kita coba cek lagi. Seharusnya tadi ini tidak usah tidak usah di close. Nah, kita cek lagi ini. Nah, ini adalah puncak-puncak palsunya tadi. Ya, di sini. Nah, ini malah ada yang segini puncak palsunya ya. Nah, ini sumber tegangan atau sumber energinya sudah saya putus, jadi lampunya tidak menyala dan tetap terdeteksi ini. Ini adalah noise yang dihasilkan dari sensor arus. Kok sensor arusnya ada noise-nya ya? Karena saya pakai sensor arus yang murah-murahan.
Jadi pasti ada noise. Kalau sensor arus yang mahalan, nah ini mesti terminimalisir. Ya, kita pakai yang murah saja. Karena kan agar tahu toh perbedaannya. Jadi di sini sebenarnya ini sinus toh, naik turun. Nah, tapi ada ini, ada apa? Ada ripple. Itu oke. Coba agar kita tahu nilainya. Ini sebenarnya nilainya sudah ketahuan nih. Kalau 0 ini yang paling tinggi itu puncak fake-nya ini. Tapi ini kan pas awal, jadi belum begitu stabil. Nanti pas agak pertengahan, nah ini mungkin ini sudah agak stabil. Kita tunggu dulu sekitar ya paling enggak 2 menit gitulah ya. Nah ini sudah kita tunggu 2 menit lebih lah. Ternyata masih ada ripple yang tinggi semacam ini. Ini nilainya sekitar 105 ya. Ini sudah terlihat di sini. Jadi ini kondisi 0 ampere itu ada noise yang paling tingginya 105 itu ya. Jadi bisa kita catat di sini begini. Jadi saat kondisi 0 ampere itu analog read-nya tercatat 105 gitu ya. Nah, mana tadi? Ini ya. Nah, ini ya, tercatat 105. Ini kondisi 0 ampere tertingginya. Kenapa kita nggak nyatet yang bawahnya? Karena yang mau kita deteksi kan yang puncaknya saja. Itu. Oke. Sekarang coba kita nyalakan lampunya. Kita beri energi lampunya ya, biar menyala. Kita tancapkan lagi sekarang. Oke, bisa kita lihat perbedaannya. Nah, di sini ripple-nya ini kan ini. Nih, yang ini ripple ini. Ya kan? Nah, jadi di sini ini 105 yang ini ya tadi. Ini 105. Ini masih kondisi 0 ampere. Nah, ini kondisi nyala. Itu kan kalau kondisi nyala kita hitung saja begini. Kan itu 24 watt ya. 23 watt. Padahal tegangannya itu adalah ini P ya. Per tegangannya 220, salah. Volt gitu ya. Nah, ini berapa volt ampere di situ. Kita hitung saja. 23 dibagi, ini saya ukur pakai multitester itu tidak sampai 220 sebenarnya, 218. Tapi kita ya asumsikan di kondisi normal gitu lah ya. Kalau di kota kan bisa sampai 220. 0,104. Coba kalau kita dibagi 218, saya kira ya tidak begitu jauh. Sama 0,05. Tadi 0,104, yang 218 0,05. Ya 0,1 ampere ya. Ini sama dengan 0,1 ampere. Itu kalau lampunya menyala. Nah, ini kan kondisi menyala, sekarang ini lampu. Berarti ini 0,1 ampere itu sama dengan berapa di analog read-nya? Itu toh? Ini kita coba. Nah, kalau di sini tidak begitu terlihat ya. Nah, ini lihat nih. Ada puncak palsu di sini. Nih, yang sudah tinggi pun masih ada puncak palsunya nih. Nah, nanti akan terdeteksi juga. Ini kan naik, ini puncak. Begitu turun, naik lagi, ini terdeteksi ini puncak nanti. Jadi arusnya naik terbaca akan turun. Seumpama ini di sini 0,1 nih. Atau 0,9 gitu ya. 0,09 kan mendekati 0,1. Turun, nanti terdeteksi puncak, ini bisa jadi 0,04 ampere gitu. Nah, padahal ini puncak yang palsu. Tapi karena puncak palsunya sedikit, jadi ya
kita anulah, kita abaikan, pakai yang 3 point aja, yang gampang dulu kan, ini kan baru proyek pertama itu. Oke, nah berapakah nilainya, bagaimana caranya kita menentukan nilai di puncak-puncak ini ya. Nanti kita puncak tertingginya yang kita ambil di sini ya gitu kan. Nah, ini kita close dulu. Kita coba pakai yang serial monitor. Nah, ini. Kalau yang 98 ini yang bawah tadi ya. Yang bawah, yang pas gelombangnya ke bawah gitu maksud saya. Ini kan yang 100 ke atas yang pas gelombangnya naik. Nah, ini kita ambil yang paling tinggi mana gitu ya. Ini 107, ada 111 ya kan. Ya kita tunggu saja, mungkin sekitar 2 menitan. Nah, ini setelah beberapa menit yang terdeteksi tertinggi masih 111 ya ini ya. Oke, kita catat dulu ya. Jadi ini adalah 111. Ini jaraknya ini sangat kecil sekali ya. Oke, nah di sini berarti kalau 105 itu adalah 0, 111 adalah 0,1 ampere gitu ya. Ini juga jaraknya soalnya juga kecil juga. Oke, sekarang coba kita beri batasan. Tadi kan ini 0,5. 0,5 itu adalah 0 ampere ya. Nah, ini apabila kita beri pengandaian ya. Jika pakai bahasa Indonesia. If ini ya. I puncak kurang dari lebih dari ya. Lebih dari 105 ya, maka baru serial print gitu ya. Jadi kalau yang kurang dari 105 itu nggak usah dimunculkan karena ini sudah 0 kan gitu. Dan juga untuk meminimalisir tadi derau atau noise. Kemudian ini dikurungkan di sini ya. Nah, gini. Oke, kita coba. Nah, ini yang muncul hanya yang lebih dari 105 saja gitu. Karena yang akan kita ukur kan yang 105 sampai 111 toh. Yang di bawah 105 ya 0, ngapain kita deteksi kan, karena 0 ampere toh. Nah, ini sekarang kita coba serial plot. Karena kita batasi, jadi tidak semua gelombang itu direkognasi gitu ceritanya. Harusnya kan yang di bawah 105 juga ada toh, pas sinus yang ke bawahnya. Tapi ini kita cari yang kutub positifnya aja atau pole yang naik aja. Nah, ini kan terdeteksi akhirnya. Ya cuma segini-segini nih. Jadi nanti yang terukur hanya ini, gelombang yang ini saja. Ya. Yang di sini. Kita tunggu dulu biar agak penuh ini. Nah, ini setelah beberapa waktu menunggu 10 menitan lah ya. Nah, ini waktu bebannya kita aliri arus listrik AC. Nah, di sini muncul arus puncaknya itu di 111. Ada yang overshoot juga, mungkin di sekitar 112-an ya. Tetapi ternyata rata-rata itu yang ini, yang agak pendek ini di sini nih. Nah, ya kan, yang overshoot yang 111 ini ya banyak, tapi masih banyak yang ini, yang saya tunjukkan di kursor ini, yang levelnya segini. Nah, ini berapakah nominalnya ya? Berapakah nilainya? Ini nilainya adalah 110 ya. Di sini silakan dilihat 108. Kemudian naik 109 di sini. Nah, ini yang pendek-pendek ini. Ini 109, 109. Kemudian naik lagi 110. 110 baru ini 111.
Kok tahu pasti ini 110? Ya karena kita kan pakai integer tuh ini. I puncak gitu. Jadi kalau integer kan bilangannya itu bilangan bulat, tidak koma gitu ya. Nah, jadi 108, 109, 110. Nah, kita ambil saja di sini yang modusnya atau modulusnya ya. Yang terbanyak kan di 110. Jadi saat ini penunjukannya 110, maka sebenarnya arus yang ditunjukkan adalah 0,1 ampere. Nah, ini yang tadi saya tulis 111 ya, dihapus saja, diganti 110. Itu ya. Jadi range-nya 5, dari 105 sampai 110. Itu ya. Oke. Nah, setelah itu kita kita cari tahu ininya, puncaknya, puncak yang terdeteksi gitu. Nah, di sini coba kita kasih if lagi. Nah, tapi sebelum kita kasih if, ini i puncak yang lebih dari 105 ini kita beri lagi. Kita beri variabel ya, variabel tersendiri agar nanti mudah untuk pengkodeannya. Jadi if i puncak lebih dari 105 gitu ya, maka i maksimal gitu ya, i max itu sama dengan i puncak. Jadi hanya i puncak yang nilainya lebih dari 105 itu kita namakan i max gitu ya. Nah, gini. Kemudian di sini kita print i max. Ini sudah jadi seperti ini nanti modelnya. Coba kita unggah ya. Oh, belum dideklarasikan i max-nya. In i max itu sama dengan 0. Coba. Nah, dan uploading. Nah, modelnya nanti juga sama semacam ini toh. Ini sudah mulai. Nah, ini pakai kode yang ini, yang i max ini. Ya sama kan, mirip-mirip toh, antara 111 nanti hingga 110 nih di sini. Coba kita tunggu dulu. Nah, ini saya juga kepikiran untuk meminimalisir pengandaian semacam ini, i puncak, i max gitu ya. Ini sebenarnya kita bisa gini. Ini langsung kita analog read gini. Nah, ini kemudian di sini kita jika analog read lebih dari 105, coba kita compile dulu, bisa nggak kayak gini? Oh, bisa ya. Jadi sebentar, A1 gini ya. Bisa nggak ya semacam ini? Jadi ada if kemudian ada perintah ini. Oke, bisa ya. Jika analog read A1 itu lebih dari 105, maka di sini i puncak itu ya, i puncak itu sama dengan analog read A, kok A1 toh? Ini A, jadi bener-bener A1, sorry. Saya kiringannya A2 yang tegangan kemarin. Oke, sama dengan analog read A1. Maka di sini bisa di i puncak. Nah, jadi i max-nya belum terpakai. Untuk meminimalisir istilah-istilah semacam ini. Ini kita unggah juga bisa. Nah, nanti kurva karakteristiknya juga semacam ini kok. Nah, ini kan hampir sama. Coba kita tunggu dulu deh.
Nah, ini kita ada sedikit kasus anomali juga. Jadi saat kita memasukkan sebuah perintah dalam if gitu ya. Nah, ternyata pembacaannya ada yang merusut gitu atau apa ya? Ada anomalinya gitu di sini. Nah, harusnya kan ini lebih dari 105, maka I puncak sama dengan analog read. Ya kan? Jadi yang sama dengan I puncak itu harusnya yang 100 lebih dari 105 kan? Nah, ternyata di sini yang terrekod yang kurang dari 105 pun ikut masuk atau ikut terrekod ya, padahal di sini sudah serial print ln I puncak dan I puncak ini analog read apabila lebih dari 105. Nah, untuk menghindari hal semacam ini, jadi meminimalisir error ya gitu. Jadi ini kita kembalikan lagi menggunakan inisiasi. Oke. Ini untuk meminimalisir tadi I puncak sama dengan begini ya. Kemudian ini menjadi I puncak. Itu ini I puncak. I puncak itu I max tadi sama dengan I puncak. Nah, begini. Kemudian ini I max ya. Nah, itu ya. Ini adalah pelajaran juga. Jadi apabila kita memasukkan perintah di sebentar. Itu. Nah, ya, jadi apabila kita memasukkan suatu perintah dalam if itu malah akan menjadi anomali atau error ya, semacam ini. Oke, jadi kita kembalikan lagi. Harus kita deklarasikan dulu setiap perintahnya agar bisa kita utak-atik tanpa error atau meminimalisir error gitu ya. Oke, ini sudah selesai codingnya semacam ini. Nah, yang berikutnya adalah kita akan menghitung langsung, coba berapakah arus yang bisa kita convert dari ADC ini ke arus dalam satuan ampere ya. Nah, ini jadinya kalau kita beri gambar pada grafik, ini adalah analog read, di sini adalah IRMS, satuannya ampere ya. Saat 0 ampere itu adalah 105. Saat 0,1 ampere ini adalah 110. Maaf ya, skalanya saya agak ngawur. Itu. Nah, 0,1 di mana? Seumpama di sini ya. 0,1. Jadi koordinatnya ada di sini ya, 0,105 dan 0,1,110. Nah, ini garisnya toh. Gitu. Apakah linear? Ya sebenarnya enggak mungkin linear, tapi karena tadi ini baru awal proyek, kita buat gampang dulu aja. Maka Y sama dengan Mx plus minus C kan gitu. Rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, kita cari persamaannya dulu. Maksudnya kita hitung dulu. Bisa kita peroleh Y sama dengan 0,02 X min 2,1 gitu ya. X-nya ini adalah ini ya, analog read ya. Nah, analog read kalau di Arduino Sketch tadi adalah I maksimalnya. Kita coba sekarang. Nah,
Di sini langsung saja IMAX sama dengan I puncak, maka IRMS gitu ya, sama dengan 0,002 dikalikan X-nya itu analog grip, dan analog gripnya itu adalah tadi IMAX ya, IMAX, kemudian dikurangi 2,1 titik 1 itu. Nah, maka serial print ini tidak IMAX lagi tetapi IRMS. Coba ya. Kemudian ini masih print serial dot print, baru ini ln. Nah, kita beri satuannya ampere, itu ya. Ini. Nah, ini IRMS belum dideklarasikan, kita deklarasikan pakai float ya. Float. Kenapa float? Agar bisa fraksi atau pecahan gitu ya. IRMS itu awalnya sama dengan 0. Nah, gini. Oke, kemudian ini kita close dulu atau langsung aja nih, boleh. Nah, ini kita close sekarang. Kita coba menggunakan serial monitor. Tadi kan plot, sekarang monitor. Nah, ini kok bisa minus ya? Sebentar, ditunggu dulu. Karena kalau awal-awal ini agak anomali ya. Kita coba tunggu dulu. Apakah ini persamaannya bisa dipakai gitu ya. Ini minus ternyata karena ada kesalahan nih. Ini harusnya 0,02 bukan 0,02. Ini nolnya kebanyakan. Coba kita upload lagi. Nah, ini 0,1 ampere, 0,04. Nah, berarti pas tadi gelombang yang terbaca agak rendah. Nah, gitu nggih. Nah, ini adalah hasilnya dari pengukuran arus ya, menggunakan sensor ACS 712. Walaupun di sini agak nge-swing ya, dari 0,2 sampai 0,02 sampai 0,1, tapi setidaknya ini rata-rata sudah ada di 0,6 ke atas lah ya, mungkin gitu. 0,06 maksud saya. Nah, oke. Nah, di sini sebenarnya ada metode lagi agar ini tidak terjadi nge-swing yang terlalu banyak antara 0,02 hingga 0,1 gitu ya. Itu kan nge-swingnya terlalu banyak. Sebenarnya ada menggunakan filter moving average value gitu. Tapi untuk project kali ini, nah ini cukup menggunakan ini dulu saja. Oke, tidak usah terlalu jelimet dulu nanti. Nah, setelah ini jangan jadi kan baru disempurnakan menggunakan beberapa filter atau metode rekognisi yang lain. Itu nggih. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.